Kita mulai aja dari yang paling seru sebenarnya menurut gue. Kalau Liverpool juara itu udah nggak seru karena kita tahu lawannya Spurs. Tapi yang paling seru minggu ini adalah final Copa del Rey. Ya, itu seru Pertandingan yang sangat intens, penuh drama, penuh intensitas, terjadi balas membalas gol. Akhirnya dimenangkan oleh Barcelona 3-2 di akhir daripada extra time. Remontada. Seru banget. Remontada hampir dilakukan oleh kedua tim ya. Iya. Madrid hampir melakukan remontada di sebelum 90 menit, lalu dibalas lagi sama Barcelona, sampai akhirnya sebelum penalti dibalas lagi sama Barcelona. Nah, gue menanya nih sama pendapat kalian melihat kedua tim yang hadir di lapangan. Di sisi Barcelona tidak ada Lewandowski di sana, di sisi Real Madrid tidak ada Mbappe di sana. Mbappe babak kedua masuk. Ya, saya tahu Mbappe di bench. Oh iya. Ya, coba pendapat kalian tentang game ini, silakan. Gua kalau ngelihat pertandingan kemarin di luar ekspektasi. Kita lihat Real Madrid sebenarnya ini tim lagi down banget musim ini, tapi kemarin dia memberikan perlawanan. Ya, selalu melawan kalau Madrid. Nah, tapi waktu dibantai Barcelona 4-1 apa 5-1 itu yang di kandangnya Barca. Oh, yang 4-0. 5-2. Enggak, 5-2 ya. sebelumnya 4-0. Itu mainnya jelek banget dan kalau gue lihat Real Madrid ini belajar dari kesalahan. Dia nggak bermain secara hack press atau hack line, tapi dia main secara defense. Dia defense-nya rapi, ngandalin counter attack. Di babak 1 gue ngelihat memang Madrid ini diobok-obok sama Barcelona. Tapi Madrid cukup terbuka loh sebenarnya. Bermain cukup berani. Itu di babak kedua. Ya. Di babak kedua sampai extra time terbuka. Bahkan Barcelona juga melakukan hal yang sama. Vinicius sama Mbappe di babak kedua gila. Cuman lagi dan lagi Vini musim ini drop banget menurut gua. Nggak kayak musim lalu. Hasil akhirnya. Decision makingnya. Jadi Decision larinya makingnya. bagus, positioningnya bagus, dribblenya bagus, tapi output daripada serangannya tuh nggak ada. Ya kan? Amburadul. Ada yang heavy touch, ketangkap sama kiper, sentuhannya. Ada yang harusnya passing nggak dipassing. Kenapa sih? Ini Vini juga menjadi salah satu, karena Vini ini adalah pemegang tongkat dari Benzema ya. Maksudnya tongkat kesuksesan Real Madrid dikasih ke Vini dan dibuktikan tahun lalu menang UCL lawan Dortmund. Tapi musim ini si pemegang tongkat ini rupanya lagi sakit gitu. Apa sih kira-kira yang menjadi penyebabnya gitu? Kalau ngomongin Vini sih menurut gua ya mungkin bukan pressure ya, tapi sebenarnya dia kemakan sama statement dia sendiri, kata gua bakal kerja kelas 10 kali lebih dari yang sebelumnya. Mungkin itu jadi pressure buat dia karena kan nggak semua orang bisa ngehandle pressure itu. Gua ngerasa Vini jadi beban di Vini bahwa oke, gua harus ngasih output yang lebih baik daripada musim lalu karena parameter lo menang Ballon d'Or-nya itu lo harus lebih dari yang kemarin. Jadi ya permainan dia yang mungkin lebih kalem, mungkin lebih decision making lebih bagus musim lalu. Jadi kayak karena kena itu jadi ada target yang dikejar gitu. Iya, jadi ambiar gitu loh. Dan menurut gua ya, tapi ini menurut gua one off season aja sih. Musim depan harusnya udah balik lagi. Apalagi dengan manajer baru gitu. Oh, aku kira dengan TAA masuk tadi ngomongnya. Kalau menurut lu gimana Pak? Ini permasalahannya ada di Vininya sendiri atau daripada hadirnya Mbappe gitu di Madrid yang membuat Vini harus berpikir 2 kali dalam bikin putusan gitu? Hadir Mbappe kita lihat di awal season nggak terlalu pengaruh kali sama dia. Cuma ketika Mbappe sudah mulai scoring, namanya disebut dan ada benar kata Basya, dia nge-pressure dirinya. Sebetulnya ngebebanin itu dirinya sendiri. Jadi Mbappe itu ya kita udah tahu lah, kita harusnya expect kalau Mbappe akan lebih dari 10 gol, 20 gol. Cuman namanya Mbappe disebut, nama dia hilang, nggak buat apa-apa. Itu yang Basya bilang pressure tambah naik. Iya, pressure yang dia buat sendiri. Ditambah lagi Mbappe yang gila-gilaan. Dan sebetulnya kalau nggak ada Mbappe mungkin performanya nggak ada bandingannya ya. Kita nggak bisa bandingin. Cuma karena Mbappe-nya luar biasa, walaupun performa nggak seperti di PSG tapi gol sampai 30, GA-nya 30 lebih kalau nggak salah. Siapa Mbappe sekarang? Mbappe lebih. All competition apa La Liga? All competition. Ya. Itu menurut gue ya dia sendiri yang bikin. Nggak tahu ya kalau emang ada cedera atau apa ya. Cuman di atas lapangan sih ya Mbappe sebagai nomor 1. Setelah Ballon d'Or itu drop banget dia. Nah, gue sering dengar juga di antara kita sering ngomong kalau mendingan siapa yang ngasih saran waktu itu ya? Mendingan udahlah Madrid jual Vini aja. Sama masih ada value tinggi, lalu pakai Mbappe menjadi seorang left wing lagi. Posisi naturalnya gitu. Masih relevan nggak kira-kira? Enggak, sebelum Mbappe masuk memang beberapa oknum ya, maksudnya beberapa orang itu mengatakan memang ini kalau Mbappe masuk lini depannya Madrid ambiar
Dan kenyataannya gitu sekarang. Artinya akan ada perubahan gitu ya. Ada Rodrigo perubahan. main di mana, Mbappe main di mana gitu. Bukan dalam itu, tapi dari segi diri sendiri lah. Kayak kita tahu nih Mbappe bakal lebih terbit nih. Kalau orang bilang Benzema dulu juga gitu. Tapi nama Mbappe menurut gua lebih tinggi sekarang daripada Benzema. Ketika Mbappe masuk, ya mau nggak mau Rodrigo sama Vinicius bakal lebih redup namanya. Kalau mainnya masih kayak gini, apalagi musim ini setelah Ballon d'Or mainnya drop. Tapi lucunya kalau Rodrigo itu nggak banyak pressure dia karena dia nggak Iya. banyak sorotan, Karena dia dia lebih relax. dari awal juga dikorbanin kan. Kita Iya. left wing juga. Iya, harus Mau main di nggak mau harus kanan. main di Karena iya, Lebih relax. Jadi dia memang sudah terbiasa di underdog gitu. sebenarnya karena emang nggak akan bisa ada dua matahari yang bersinar di satu tim sih. Kalau di forward terutama ya. Bahkan kalau kita rujuk ya ke contoh ke BBC, Benzema, Bale, CR. Bale kan udahlah gue ngakuin, Underdognya. gue ngakuin gue Rodrigonya kan? kedua Rodrigonya, Rodrigonya. iya. Benzema jadi team player. Iya. Ngomongin MSN, Neymar emang mau jadi bintang makanya dia pindah ke PSG kan. Cuman pas dia di Barkanya dia udah ngerasa gue emang belakangnya Iya. Messi. Nah sekarang Vini sama Mbappe ini kejar-kejaran nih. Dua-duanya mau jadi matahari dua-duanya. Dan menurut gua salah satunya harus manut, harus ya udah emang gua Mane salah. Manut. salah dong ininya. Akhirnya salah. makanya sering ribut juga kan. Iya, Oh, sering iya ribut. Ada yang berkorban Firmino tapi sebenarnya ya salah ininya, yang maksudnya yang dipandang orang salahnya. Gitu loh. Kalau sekarang kan orang masih nggak jelas nih mau Vini apa Mbappe gitu. Ujung-ujungnya kalau lu mau stay di Madrid ya lu harus ada yang kalah. Kalau nggak ya lu cabut kayak Neymar. Nah, ngomongin soal stay, ada yang mau cabut juga kan dan confirm nih dari Fabrizio, si Ancelotti Mau ke Brazil ya. mau cabut akhir musim ini, bakal diganti sama yang paling terdepan Xabi Xabi Alonso. Xabi Alonso punya klausul di Leverkusen di mana kalau ada tim bekas dia main yang manggil, dia boleh pergi gitu. Salah satunya Madrid kan. Nah, apa namanya dan yang menarik daripada Ancelotti itu di beberapa game terakhir khususnya habis lawan Arsenal. Tiba-tiba dia kayak orang nggak tahu ya gue, ini mohon update fans Madrid ya. Dia tiba-tiba switching ke 4-4-2 dan sampai di statement sama dia. Kalau menurut dia 4-4-2 yang terbaik gitu. Iya. Itu kalau nggak salah setelah lawan Arsenal tuh. Kan 4-3-3, 4-3-3, artinya 3 di depan gitu. Tapi setelah itu tiba-tiba dia ngomong enggak, gue mau main 4-4-2. Apakah dia memang menyadari gitu bahwa ini 3 nggak bisa gue akomodir, gue cuma bisa akomodir 2 gitu. Atau apa ya? Sebetulnya gue lihat Madrid itu kalau Ali ngomong depannya nggak ambiar sama sekali sebetulnya. Tengahnya. Tapi tengahnya yang benar-benar tengah dan belakangnya yang akan jadi Ambiar korban. itu dalam artian bukan cetak golnya ya Pak. Mereka cetak gol, cuman kayak yang Basya bilang, jadi butuh ada satu orang yang punya nama. Tapi Vini sama Mbappe maksudnya ini karena merebutkan mungkin itu. iya, cuma hasilnya tetap ada hasil gitu. Mereka tetap Iya. masuk Liga Champion, lolos sampai lawan Arsenal, terus top of the league juga bersaing untuk juara Liga, final Copa del Rey. Maksudnya itu ada hasil ya kalau untuk bagian depan. Tapi yang kita lihat Ambrandul, Valverde dikorbanin, Tchouaméni jadi back tengah. Itu udah setelah Toni Kroos keluar itu Modric. Nacho keluar juga loh, sebenarnya nggak bisa dipandang sebelah mata. Nacho itu diandelin banget ternyata, dan nggak ada yang Nacho tuh repot mereka. Iya mereka Nggak ada nggak punya penggantinya. nggak ada penggantinya. Dan yang dimention sama Courtois juga Joselu. Karena kan berapa momen di Champions League misalnya, ingat musim lalu Atau Joselu Munchen. 2 gol lawan Munchen. Nah, Madridnya banyak main crossing. Nah, itu yang tengah target man kayak Joselu ini yang mereka Bellingham, nggak ada. Bellingham kan jarang, maksudnya Ya, masuk ke Bellingham. tengah tapi nggak terlalu ngasih impact karena Joselu ini kan lebih ke pure striker gitu. Kalau Bellingham kan lebih kayak golinnya mungkin penetrasi atau positioningnya di box. Tapi Joselu ini benar-benar punya apa mata house goal Iya, gitu. Positioningnya Positioningnya benar-benar bagus. benar yang depan gawang. Iya, dan dia kehilangan itu semua. Udah kehilangan Nacho sebagai depth-nya, seperti kapten Nacho ya. Nacho kapten. Nacho, terus kehilangan Cruz, depannya Joselu juga hilang. Carvajal juga yang sebagai Cedera. leader juga cedera, ya kan. iya. Alaba Lagi juga bad- cedera. bad condition lah Jadi emang Madrid. Tapi memang final kemarin ini selain di pertandingannya, sebelum pertandingannya juga seru. nah itu Dramanya itu Drama. seru Ada banget. drama Perez nggak mau main kalau wasitnya masih yang sama. Ah. Siapa sih nama wasitnya? Lupa. aduh nama wasitnya wasit CDR bentar. Karena Agak wasit ribet namanya. tersebut diasumsikan sama Madrid sering merugikan Madrid gitu. Cuma gue kayak ada teori, kayaknya itu sengaja kali ya. Emang Biar sengaja. pressure, supaya di final si wasit tuh jadi lebih Lebih fair, legowo, lebih fair. enggak bukan fair ya, lebih takut untuk ngehukum Madrid gitu. Tapi Karena sudah dituduh duluan. Ricardo de Burgos Ya Beng anggap dia Sote lebih ya? mihak Barca. Cuman dia jadi lebih fair Lebih gitu. fair. Bisa Karena juga. takut.
Dia terlalu kiri jadi ke tengah, atau Iya. dia udah di tengah jadi terlalu kanan, kan kita nggak tahu Jadi juga agak kan. berat. Iya. Ya itu teori yang paling make sense sih, karena maksudnya kita tahu Madrid butuh result setelah kemarin-kemarin dia butuh menang CDR, dan gue nggak ngerasa Madrid itu dari awal bakal WO juga. Apapun kondisi Madrid Nggak bakal mungkin lah main. final CDR Nggak mungkin. WO. Namanya mereka abis kemarin Ballon d'Or Rodrigo nggak datang, Vinicius nggak datang, terus sekarang mau absen di final, nggak mungkin. Tapi Mat, dengan mereka kayak gitu, mereka menambahkan label apa? King of Drama sekarang. Orang-orang menyebutnya King of Drama. Karena apa? Waktu Vini nggak dapat Ballon d'Or, nggak ada yang datang orang-orang. Semua yang dari pihak Real Madrid. Terus 1 minggu setelah melawan Arsenal di leg pertama, keluar remontada. Terus sekarang nggak ada drama tentang wasit. Maksud gua, Real Madrid musim ini jangan kayak gini lah. Lu tuh udah king, paham gak sih? Lu tuh raja Eropa. Tapi kalau lu kayak gini, akhirnya nama lu jadi rusak. Maksud gua gitu loh. Tapi Akhirnya kalau- mereka menggoreng-gorengnya pakai. Kalau untuk yang wasit gue setuju. Wasit gue setuju Madrid. Iya, tapi jangan Supaya ngancem-ngancem. kasih pressure ya, Kasih supaya pressure. adil. Dan itu mungkin akan dilakuin sama tim-tim gede. Hmm. Ketika big match gini, ketika final atau apa yang mereka merasa, anggap di Inggris ada Anthony Taylor yang punya beberapa tim dia Iya. enak sama dia dan Iya. segala macamnya. Kalau mereka dapat wasit yang berat sebelah di final, ini cara yang bagus menurut gue untuk dipakai. Iya. Dan Madrid berhasil maksud gue. Walaupun di Kalah sisi match ya. lainnya juga ya kalah kan hasil aja. Iya. Cuman di sisi lainnya fans Barca juga keluar-keluar dengan semua keputusannya si wasit. Jadi narik garis gitu. Gara-gara Madrid kayak gini, nih wasit jadi bela Madrid. Malah kayak keberat sebelah. Iya, iya. Padahal secara pertandingan kalau gue lihat sih ya mereka fair-fair aja. Sebenarnya ada baiknya kayak lu bilang, tapi jadinya jadi ada narasi jadi nggak sportif dalam narasi. Jadi ada yang ngerasa oh karena lu gini jadi gini, karena lu gini Iya. jadi gini. Nah itu emang yang ada gitu mulai gimana? itu di saat yang Valverde yang hands dia selengkat habis itu. Tapi gue kurang setuju supaya gue pikir-pikir gue baru berpikir juga. Kayaknya seorang federasi perwasitan itu udah diatur bagaimana hak tupoksinya lah, tugas pokok dan fungsinya udah diatur. Terus juga menjadi seorang wasit juga melewati fase-fase yang Iya. ini, ngerti gak sih? Dan intervensi dari luar kayak gitu malah membuat ini jadi apa ya? Membuat jadi ada kayak trust issue ke kompetisi, ke penyelenggara, ngerti gak sih lo? Jadi akhirnya setiap hari bisa kayak gini nih, Pak. Bisa asal lempar aja, asal komplain. Ya nggak bisa Sebenarnya gitu ada dong. buruknya juga. Enggak, maksudnya gini, kita lihat berapa tahun terakhir itu wasit maksudnya diunggulin banget sama panitia. Iya. Mereka nggak boleh disentuh. Iya. Mereka nggak boleh lebih dari kapten. Iya. Yang datang kapten Iya. atau yang full. Iya. Yang boleh datang. Heeh. Anytime dia ngeluarin hasil apapun nggak bisa dikomplain. Iya. Nah, sekarang waktunya klub yang ngerasa anggap ya. Ini kita bukan mau Madrid, anggap satu klub yang dirugikan berkali-kali. Mereka mau, gue pengen seenggaknya fair gitu. Seenggaknya fair. Ya mungkin caranya bukan di publik, mungkin diberikan wadah untuk komunikasi dan tidak leading to match, tidak menuju ke pertandingan. Ya, Contoh nih ini kan Perez yang merasa Yang yang bikin bikin kayak gini ini kan wasitnya. yang bikin ini kan si La Liga. Press conference. Enggak, wasit. sebenarnya kalau lu timelinenya adalah preskon wasit. Iya. Preskon khusus wasit. Jadi sejak musim lalu ada preskon wasit sebelum final Liga Copa del Rey. oh gitu. timelinenya adalah gini, Gua nggak timelinenya connect nih sekarang nih, baru connect si gue. Madrid ini ngeposting di Real Madrid TV. Iya. Habis itu si wasit press conference dia ngaku anaknya dibully di sekolah. Oh ada dikata- wasit preskon. Iya. sekarang, Iya, ada makanya itu tempatnya. dia cerita. Iya. Bukan di preskon biasa. Bukan, si wasit itu oke, cerita oke, di oke, itu preskonnya oke lah. itu yang di anaknya dibilang. dibully, Oke, diapain. Yang 60% 40% itu loh. 60% Iya, iya. bela ke Barca. Iya, iya, iya. Ini gue mewakili yang Kalau nonton nih. Iya, iya. Ini timelinenya Real Madrid TV, wasit press conference, ngaku anaknya dibully. Dari situ akhirnya Madrid ngancem nggak bakal Iya. main. Soalnya Dia- di dia- situ wasitnya ngomong saya akan membuat perbedaan di pertandingan Nggak, dia nanti. bakal lebih strict measure dia ngomong, stricter Lebih ketat. gitu, lebih ketat. Dan menurut gue ya dia fair. Nah enggak, kalau ternyata memang ada wadahnya, itu kan wadah berarti kan. Iya. Gue pikir tadinya Perez tuh statement publik aja. Ngerti nggak? Enggak. Berarti ada wadahnya, Ada wadahnya, memang ada iya. wadahnya. Dia Itu gue mulai- setuju ada wadahnya. Karena kalau nggak ada wadahnya ini liar. Akhirnya cara-cara kayak ini jadi presiden di setiap momen menuju ke suatu pertandingan. Akhirnya tim A, gue nggak mau Anthony Taylor, atau gue nggak mau si B, gue nggak mau Simon Cooper, atau gue nggak mau siapa gitu. Tapi sebenarnya Jadi itu nggak kan bagus. harusnya udah diantisipasi gitu loh, Le. Maksudnya kita lihat nih. Kalau misalnya ambil contoh misalkan case Liverpool sama David Good ya, Li. Tahu nih David Good sering kontroversi sama Liverpool. Seharusnya lu sebagai PJMOL misalkan contoh ya,
ya lu nggak akan naruh David Cook di pertandingan itu itu. logik. Itu Harusnya antisipasi begitu. maksud gue. Iya. Contoh misalkan Arsenal sama siapa, Chelsea sama siapa, MU sama siapa gitu. Maksud gue dari awal seharusnya wasit itu nggak naruh figur yang kontroversial. Logikanya begitu. Logikanya seperti itu. Jadi nggak usah ada, kalau nggak ada drama dari awal. Jadi maksudnya gue setuju sama Papa. Sebenarnya setengah-setengah sih. Ada setujunya ada enggaknya. Mungkin gue nggak setujunya adalah lu mau WO-nya, paham gak sih lo? Kalau cuman mempertanyakan wasitnya, misalkan Madrid ngasih public statement, kita kurang setuju sama penunjukan wasit, bla 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 bla, tanpa ada alasan mau WO. Mungkin gue masih setuju itu. Cuman narasi mau WO-nya itu yang agak Iya, bagi gue agak anak kecil. agak kayak anak kecil. Iya, Tapi iya, kalau habis cuma banget. statement ini merugikan match ini tolong diganti wasitnya. Itu masih make sense menurut gue. Ya. Cuman karena dilebih-lebihkan itu. Iya. Tapi sorry Le. Tapi itu pernah dibantah sama pihak Real Madridnya. Apa? Kalau ada yang bilang minta WO ya, minta WA apa ganti wasit itu, ternyata enggak. Kan ada waktu 45 menit pihak Real Madrid ketemu sama komite wasit di dalam ruangan. Itu ngomongin tentang itu, Mat. Tapi Real Madrid bilang enggak mau WO sama ganti wasit. Oh, Enggak berarti- minta. Berarti yang WO itu hoax. Hoax, ada yang bilang hoax, ada yang bilang enggak mau ganti wasit juga. Jadi tetap wasitnya yang sama. Oke. Gitu loh. Oke, kita udah bahas Madrid sangat dalam. Kita ke Barcelona sekarang. Kita apresiasi Barcelona menjadi juara. Selamat pada fans Barcelona menjadi juara Copa del Rey dan menjadi salah satu kepingan untuk menuju quadruple. Masih bisa mereka quadruple. Masih bisa Super quadruple. Piala Super dapat, Copa Copa del Rey dapat, Oh, ya, masih Liga bisa sama- lagi La Liga dan Champions League. UCL-nya PSG lah. Ya, tim yang menurut gue dari awal musim sangat kuat ya. Hansi Flick merevolusi Barcelona khususnya dari semua lini lah, Semua revolusi cara bertahan, cara menyerang, posisi baru, ada false winger dari Rafinha, lalu banyak pemain-pemain muda yang tadinya kurang bisa diandalkan sekarang bisa diandalkan seperti Fermin, Casado. Pedri gila. Pedri memang sudah Pedri. bagus dari zaman Dari Xavi. dulu, Dari dulu kalau Pedri. Terus Kubarsi, terus Even Szczesny Gerard Martin, pembelian Szczesny yang sangat smart. smart lalu udah Menarik pensiun. Szczesny dari Dari mana pensiun. sih? Pensiun. Pensiun. Ya sebelum pensiun di mana? Ada deh hitam putih. Tim kecil. Nah, jadi kasih apresiasi untuk Hansi Flick dan fakta menariknya adalah Hansi Flick tidak pernah kalah di final sekalipun. Ya Allah, Inter menang ya Allah. Ya. Masa ketemu Barca gimana nih? Balik lagi. Tambah lagi satu fakta. Kalau Barca masuk final, satu lagi fakta. Spanyol tidak pernah kalah di final. ya Allah, Inter ya Allah. Di atas tahun 2000. Udah Hansi Flick. Di atas tahun 2000. Di atas 2000, Spanyol nggak pernah Eh. kalah. Gimana pendapat kalian soal Barkanya Hansi Flick? Mungkin agak merepet ke match dikit ya, Lek. Maksudnya gue mau bahas gimana Barca ini meredam Madrid. Dawat tadi Ali udah nyebutin Madrid mencoba main defensif nge-highlight kayak match-match sebelumnya. Tapi yang menarik adalah gimana Barca lagi-lagi counter press ya. Counter press Madrid dan Madrid itu digiring untuk main dari winger kiri, Lek. Jadi si bolanya ke Vini babak pertama ya. Itu Madrid nggak ada counter attack-nya, nggak ada dapat bola kerebut. Ya, menurut gua bagus babak pertamanya itu Bellingham menurut gua di match itu mungkin kalau ngomongin flair dia kalah sama Pedri lah, kita tahu. Maksudnya Pedri ini kan technical flair, tapi Bellingham kerja kerasnya di match itu Engine kalau bilang. engine dan Mesin. berapa kali switch, dapat bola switch, tapi begitu bola kiri mati, bola ke kiri mati, bola kiri mati. Itu semua udah diantisipasi sama Flick gitu loh. Dan gimana lu movement dari kanan kirinya, Le? Gue gak ngerti gimana caranya tuh kanan kiri bisa hidup semua ya lama Rafinya. Dari switch ke kiri, switch ke kanan, Direct tiba-tiba play-nya sih. direct play-nya. Gila kalau menurut gue sering banget mereka pass from the deep. Ya mal itu belum Langsung. 100%. 15% tuh mainnya Mas. Mereka sering banget Barcelona tuh passing dari bawah langsung menjadi chance gitu. Dia langsung. Itu tuh apa breaking through plus-nya gitu ya, apa Iya. terobosan mutakhirnya tuh bisa dilakukan sama back mereka, bisa dilakukan sama Pedri, yang nerima juga bagus-bagus. Back kirinya Madrid itu siapa namanya? Gerard Martin kemarin. Madrid tadinya kan Madrid. kalau nggak salah Madrid. Mendy main, habis itu Fran Garcia masuk. Fran. Garcia gila ini orang kemarin. Iya. Keren banget. Gua nggak pernah lihat Fran Pasti Garcia baju mainnya kayak dimasukin gini. dia. Selalu baju dimasukin. Ya ini bagus banget. Maksud gua lu punya pemain-pemain kayak gini tapi itu masih mainin Alaba, masih Tapi masih mainin Enggak, soalnya gitu enggak, ya. Fran itu setahu Padahal gua bener ya. Fran Garcia. Fran tuh setahu gua Itu dia. setahu gua dia kendalanya tuh di kalau lagi speednya. Makanya kayak suka mau dimainin tuh suka ragu-ragu. Jadi
speednya tuh dia sering kalah lari, apalagi lawan lu Yamal di kanan di sisi kiri itu kan. Tapi gua nggak setuju sama fans Barca yang bilang kalau Ferran Torres Lord musim ini. Lu lihat dia beberapa pertandingan Tadi terakhir gua sebut gila. salah satu yang di-upgrade sama Hansi Flick itu Ferran, karena menurut gue dari dulu ya, Ferran tuh bebannya Barca dan Spanyol dari dulu menurut Dan gua. City. Tapi Ferran di Copa del Rey ya? Oh di La Liga enggak? Di La Liga kurang. Kurang juga kan. Jadi Copa del Rey ini punya Ferran Torres. Oh. 6 gol, setiap stage dia yang gol. Ferran sih jujur aja kalau di Man Spanyol of the juga. match final. Di Spanyol bau nih orang. Ya emang. Kalau menurut gue Tapi kurang. dia menurut gue ya bisa dibilang super sub juga Barcelona. super sub ya. Super sub Barcelona juga dia. Bayangin kok Gyökeres ke Barcelona musim depan. Arsenal. Dan Golnya Pedri gimana golnya golnya Pedri? ngomongin Pedri ya, sebelum golnya Pedri Ya, confirm ya guys. all Pedri in one. jantungnya Barcelona. Di tengah dia bisa di tengah yang benar-benar si M, bisa turun ke si DM. Kadang-kadang kalau Frankie De Jong agak maju dikit di depan, si Pedri ini jadi jangkar nomor 6-nya, maju ke depan, positioningnya dapat, umpan passing dari tengahnya lah ini Iya, orang. umpan-umpanannya gila nggak Enggak, tahu. Pedri dulu. Abis itu golnya yang dia gol placingnya itu, Tchouaméni kan kalap tuh, dia nggak nge-marking kan, dia terlalu fokus. Itu ruangnya gede banget tuh kosong. Iya, terlalu fokus di box, padahal di box tuh udah ada Rudiger dan lain-lain yang cover. Karena telat dikit langsung di placing ke kiri. No chance buat Courtois, udah. Gol. Tapi Yamal sama Rafinha gue lihat kemarin nggak 100% dia. Iya, Rafinha Banyak kebiasaan. buang-buang. Gue tahu Rafinha punya kekuatan long shot, tapi kemarin dipakai terlalu berlebihan. Iya, ke Berapa kanan, kali ke kanan, ada ke chance kanan. sequence serangan, rangkaian serangan yang berhenti karena Rafinha maksa untuk nge-shot. Tapi di sisi lain, itu memang spesialisasinya Rafinha gitu. Jadi gue nggak nyalain juga sih. Iago Martinez Lina. Kenapa? Iago. Inigo. Inigo Martinez. Ya Allah, leader lini belakang ini Beli, orang. beli. Hah? Beli. Umurnya udah tua. Ya emang nggak apa-apa. Marah-marah terus tapi top ini orang. Kemarin berapa kali ada dari lini tengahnya nggak ngambil bola misalkan ke counter attack gitu, marah-marah. Tapi dia tanggung jawab. Ini back tuh kayak gini, nggak kayak Saliba. Nggak usah nyenggol dong. Maksudnya nggak kayak back-back yang lain. Aneh menurut Tapi gue. yang paling underrated, gue tadi ngomong kan, yang paling underrated di sepak bola hari ini adalah counter press. Jadi lu menciptakan peluang dari merebut bola kembali. Itu udah dilakukan sama banyak tim. Bukan berarti defense counter attack ya, bukan ya. Tapi lu menunggu di tengah, biarkan musuh pegang bola, di tengah lu gigit, lu rebut, langsung lu direct lakukan serangan. Nah ini yang banyak banget menciptakan gol. Khususnya semalam juga banyak gol-gol kayak gitu. Iya. Kalau Madrid 2 gol set piece. Kalau Barca, Pedri itu rangkaian serangan memang. Dua gol dari luar. Yamal. Konde. Yang Ferran Yang Ferran itu karena Madrid direct dari Kunde. direct, karena Madrid main highline habis itu langsung di ting, Ya. di long Yang pass. terakhir yang Kunde long shot itu Kesalahan counter press. Modric. Itu counter press. Itu intercept dia. Itu dia intercept, bang, langsung kembali tendang, jebet. Tapi jangan pernah nunggu bola, Kita jemput bola. Ya itu emang Liverpool begitu. Semua tim harusnya gitu. Dia emang jemput bola. Rezeki aja kita jemput, apalagi bola. Kok juara jadi bijak loh? Emang bijaknya kebalik ya. Harusnya bola kita jemput apalagi rezeki. Lu mau ngomong apa tadi? Ya enggak, game semalam aja. Ya menurut gue man of the match betul bukan Ferran Torres sih, menurut gue Pedri. Pedri. Iya, Tapi pantas. kalau berdasarkan momen Krusial. Kunde. Iya. Kunde. Tapi Yamal juga bisa Krusialnya man of the di- match. 2 Kunde assist. dong. Kunde kan Kunde kan kasih gol. assist dan gol penentu. Iya. Terus Rudiger nih ada apa nih tiba-tiba ngelempar es nih? Ya udah. Emosi sesaat. Emosi, tapi untung udah minta final. maaf sih dia. Dia gentle Manusia langsung tuh minta maaf. hilaf. Gentle dia. Dia gentle langsung nggak ada alasan. Emang gue yang salah, gue emosional. Gentle. Tapi nggak bisa disalahin juga sih. Ini pertama final, kedua El Clasico. Lo berharap apa? Iya, bukan nggak ada salahnya, bukan Iya. bukan salah. Wajar. Iya, jadi drama yang Wajar. dibuat sama El Clasico final ini dan Rudiger sengamuk itu karena ini dia pertama Madrid frustasi. Iya kan? Apalagi udah mimpin 2-1, terus 2 match sebelumnya dibantai-bantai, udah mimpin mau menang, tahu-taunya karena cuman biasa orang lari kan tangan ke belakang. Nyenggol muka siapa tuh? Muka jatuh terus kayak langsung prit wasitnya meledak-meledak. Menurut gue itu yang hal wajar. Iya, Mbappe tangannya gini. Iya, Itu kan lupa, maksudnya lupa. dianggapnya serangan yang udah agak serem gitu, agak bahaya. Iya. Cuman wasitnya langsung diberhentiin tanpa ada AIU. Jadi menurut gue meledak-meledak kayak gitu ya kasih. Itu ngingetin gue sama Drogba, Frebo.
Iya. Itu gestur yang ngingetin gue sama Drogba yang marah-marah ke Ofrebo tuh. Iya. Seremnya tuh gue ngeliat Iya. Rudiger, gue gak pernah tuh Rudiger kayak Tahan gitu. sama bench semua Iya. badan. Apa dia mau majuin loh, mau masuk Iya. lapangan kayak ayo partai-partai gitu. Nggak mungkin berani lah. Tapi leading tuh marahnya nggak separah Drogba. Kalau Iya, Drogba iya. kan bertahap tuh. Iya. Iya. Fall 1, fall 2, fall 3, Gesturnya fall 4, maksud fall gue, 5, iya. gestur mukanya tuh seremnya kayak gitu tuh. Kalau Drogba berlebihan masuknya. Udah, lanjut kita ke topik selanjutnya. Let's go.